Makanya sudah saya sampaikan, orang kalau sudah berzina, semua dosa yang lainnya kalau orang bertobat itu ditutup sama Allah dan tidak meninggalkan bekas dan jejak. Tapi hukuman, tapi kemudian dosa zina itu meninggalkan bekas dan jejak. Siapapun yang pernah berzina kok sampai hamil, lalu kemudian mereka menikah setelah hamil, A dan B itu zina, lalu kemudian hamil, lahirlah C, maka perhatikan, walaupun A dan B sudah bertaubat, A dan B sudah betul-betul menangis dalam setiap sujud-sujud panjang mereka di tengah malam, dan mereka betul-betul sudah bertaubat perbuatan A dan B ketika dulu mereka melakukan itu bersama, tapi maaf, taubat nasuha yang mereka lakukan tidak menghapuskan jejak perbuatan mereka kalau sudah melahirkan satu anak yang dihasilkan sebelum pernikahan. Apa akibatnya? C tidak boleh bernasab kepada A. Kalau C ini perempuan nanti menikah, tidak boleh A itu untuk menikahkan walaupun A dan B sudah bertaubat. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan efek kepada setiap orang sebelum dia berzina itu mikir panjang. Nikmatnya hanya sebentar, tapi konsekuensinya seumur hidup. Itu baru di dunia, belum lagi dalam kehidupan di akhirat. Makanya sampai kemudian para salaf berkata, az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Sampai para ulama dulu itu mengatakan zina itu utang, dan cara membayar utang itu melalui keturunannya yang akan ada yang berzina dengan mereka, sebagaimana dulu dia berani untuk menzinai perempuan lain kalau dia tidak bertaubat. Antum zina sama orang, jangan antum, fulan berzina sama orang, tidak bertaubat fulan itu, mengangas, mengenges, senyum, senyum, mesam, mesem, habis berzina, maka nanti kalau dia punya anak, bisa jadi anaknya itu akan dizinai sama orang lain. Makanya tidak habis pikir kalau ada laki-laki punya istri, punya anak perempuan, booking perempuan. Setelah booking perempuan, kemudian dia pulang, ketemu istrinya, ketemu anak perempuannya, bisa memeluk lagi istrinya dan bisa memeluk lagi anak perempuannya. Padahal dia baru saja melakukan perkara besar, yang mana kalau dilaporkan kepada syariat tidak ada jawaban tuntasnya kecuali satu, dirajam dia. Saking beratnya masalah itu di hadapan Allah. Makanya zina, maaf ya, bukan hanya yang melakukan, menyebarkan perzinahan saja harus boleh dihukum. Kenapa melaporkan dan menyebarkan berita perzinahan itu boleh dihukum? Karena dampaknya kalau kita itu menyebarkan berita perzinahan itu bisa menjadikan orang yang asalnya tidak tertarik dan tidak tergiur berzina itu bisa jadi berzina. Makanya sampai kemudian para ulama mengatakan man asya'al fahisyah fa'alaihin nikal. Siapapun yang menyebarkan kasus perzinahan kok disebarkan, maka orang yang menyebarkan itu harus dihukum wa in kana shadiqan, walaupun dia benar atas apa yang dia sebarkan. Kenapa? Karena menyebarkan perzinahan itu bisa menyebabkan orang itu bisa tertarik melakukan zina. Itulah dahsyatnya zina itu kayak gitu. Dosa lain itu boleh diceritain. Ada orang kemudian minum khamr di sini. Boleh, siapa itu yang minum khamr nih orangnya? Lihat, boleh. Kalau minum khamr, di sana ada pembunuhan, siapa yang bunuh? Sudah ketangkap, sudah, mana orangnya? Ini. Oh ini, kok tampaknya orangnya lembut gini? Ya, tapi dingin dia. Nah itu boleh. Kalau zina tidak boleh. Ada yang berzina di sana, mana? Ini. Wah, cakep juga ya. Nah, ya boleh. Makanya tidak boleh. Loh, sampai kemudian kasus perzinahan itu tidak boleh. Makanya saya sempat kaget, katanya ada kasus prostitusi, katanya mau dijadiin film. Lu gimana dijadiin film itu? Nggak boleh itu. Karena apa? Kalau kemudian masifnya pemberitaan yang memberitakan tentang perzinahan itulah yang bisa menjadikan orang yang asalnya tidak ingin berzina itu ingin berzina. Dan Islam itu sangat menjaga betul semua pintu yang bisa mengarah kepada perzinahan itu ditutup rapat sama Allah itu. Karena Allah tahu bagaimana menariknya dosa perzinahan itu. Makanya pernah ingat gak saya ketika membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, ada dua dosa yang banyak manusia tergiur untuk melakukan. Dosa yang pertama riba, dosa yang kedua itu zina. Kenapa? Zina menawarkan kenikmatan sesaat, riba menawarkan engkau mendapatkan sesuatu secara instan. Itu kata pertama. Dosa yang dua banyak orang tidak bisa kemudian menampiknya.
apa? Riba dengan zina. Kenapa riba? Karena riba menjadikan engkau mendapatkan barang secara cepat. Zina menawarkan kenikmatan sesaat. Makanya sampai segitunya. Lah antum bisa mikir, kalau menyebarkan berita perzinahan walaupun benar boleh dihukum, apalagi yang melakukan zina. Nah, itu loh pikiran gitu. Itu menunjukkan kepada kita supaya kita faham. Hari ini ketika kita dirusak dengan narasi film yang dibuat sama orang kafir. Narasi filmnya orang kafir itu kan semuanya bermuara itu bumbunya bumbu zina semuanya. Sampai kemudian akhirnya film-film kita juga akhirnya terinspirasi dengan narasi-narasi film yang semacam itu. Akhirnya apa? Film-film kita pun tidak lepas dari masalah yang mengarah kepada perzinahan. Itu kalau sampai dilihat dalam satu bioskop 90 menit dengan tayangan gede, resolusinya jutaan warnanya, jutaan, kemudian bagaimana audionya itu betul-betul stereo luar biasa, masuk ke pemikirannya. Akhirnya apa? Menganggap, oh nggak apa-apa kok. Itu kan hubungan suka sama suka. Tuh. Dan mereka tahu betul merusak pertama kali orang itu dengan perzinahan, lalu kemudian yang kedua dengan homo. Itulah perzinahan. Makanya Islam itu menjaga erat. Kenapa kemudian kita kan sudah saya sampaikan, kenapa laki-laki harus jalan di depan, perempuan harus di belakang? Kenapa laki-laki harus nundukkan pandangan? Bagimu pandangan yang pertama, dosamu pada pandangan yang kedua. Itu kalau kita kan gitu. Ya. Lakal ula fa'alaikal ula fa'alaikal tsaniyah. Rasulullah pernah ditanya, gimana kalau saya mandang perempuan ya Rasulullah? Bagimu yang pertama, dosamu yang kedua. Jangan dijadikan dalil ya, dalil ini ya. Nanti ngelihat yang pertama lama banget. Kok lama, akhi? Yang pertama kan untuk kita, Ustaz. Ya, kalau lama ya dosa. Sampai sedetail itu. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada syariat yang paling erat menutup perzinahan kecuali adalah Islam. Sampai ngomong aja nggak boleh lembut-lembut. Nih ibu-ibu dan akhwat yang di belakang, nggak boleh lembut-lembut kalau ngobrol sama laki-laki. Tegas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Gitu kan. Nggak jadi ukti. Jazakallahu tutup lagi dia. Karena kemudian sampai kemudian wanita suaranya pun kemudian bisa menjadi sebab fitnah bagi seorang laki-laki. Maka itulah yang menjadikan kita paham, itulah zina. Dahsyatnya semacam itu. Makanya antum paham kan kenapa di dalam Islam itu diceritakan bidadari? Karena Islam itu tahu bahwasanya laki-laki itu terfitnah dengan wanita. Kenapa Allah ceritakan bidadari di dalam Quran? Supaya Allah itu pengen memberitahu kepada kita, ndak usah kamu ngambil wanita yang haram. Kalau kamu menjaga dirimu dari yang haram, nanti mendapatkan bidadari dalam kehidupan surga. Itulah salah satu hikmahnya kenapa ada bidadari dan tidak ada bidadara. Kenapa nggak ada bidadara, Ustadz? Karena perempuan itu fitnahnya bukan laki-laki, tapi fitnahnya perempuan itu apa? Harta. Laki-laki, perempuan kehilangan suami bisa bertahan sampai seumur hidupnya. Tapi kalau laki-laki kehilangan istri, 2 bulan 3 bulan pun dia akan mencari gantinya. Itu bukan karena dia laki-laki, tapi itulah fitrahnya dia sebagai seorang laki-laki. Disitulah kita paham betapa besarnya masalah perzinahan itu yang hari ini dianggap biasa.